Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kuliah subuh akbar ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama bisa berkumpul melaksanakan rangkaian ibadah kita, diawali dengan tahajud, iktikaf, sholat subuh berjamaah, dengan bersama-sama dilanjutkan dengan mengumandangkan kalimah thayyibah, dilanjutkan dengan kuliah subuh di masa pandemi ini di masjid yang kita cintai, Masjid Mukhlishina Lahuddin, dengan penuh harapan dan doa tentunya semoga segala aktivitas kita saat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi abang ibadah buat bekal kita ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kehariban baginda alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram, keluarga besar pengurus DKM Masjid Mukhlishina Lahuddin yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus Al-Ustad Naseh MAG, beliau rekan saya, sahabat saya, karib saya, sama-sama berjuang di jalan dakwah. Bapak-bapak jamaah kuliah subuh akbar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah saat ini saya ditakdirkan untuk berjumpa kembali. Kenapa ada kata-kata kembali? Karena dulu pernah
entah 1 kali 2 kali ketika ini pembangunan masjid dalam rangka tahap renovasi masjid. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali ya Rabb. Terima kasih ya Rabb, saya bisa bersilaturahim lagi dengan jamaah, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Masjid Mukhlisin Alahuddin, syariatnya oleh Bapak Helmi, diangkir, diundang hadir di masjid ini. Tapi hakikatnya Allah menakdirkan saya untuk datang lagi, dan dengan suasana masjid yang hampir 100% saat ini rupanya sudah selesai. Masih mungkin ada beberapa perbaikan lagi sedikit. Dulu masih ketika renovasi saya tampil di atas 1 kali, kemudian juga sudah agak sedikit 2 kali sini, dan sekarang lebih sempurna di sini. Alhamdulillah, bersyukur kita punya masjid yang megah seperti ini. Dan sekarang tugas kita bagaimana cara memakmurkan terus ini masjid. Sudah repot kita, sudah capek kita, sudah lelah kita, sudah bersama-sama membangun masjid yang megah ini. Kemudian tinggal kita bagaimana kita harus selalu optimis, sibuk untuk memakmurkan masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh akbar ini luar biasa. Pada saat ini kita akan membicarakan tema kita membahas salah satu hadis yang hadis ini familiar nampaknya. Kita topikal, tidak ada kajian kitab dan sebagainya, dan juga saya pun juga tidak disodorkan judul harus membahas apa juga. Cuma ini kita kira-kira apa yang pas gitu Pak Ustadz Naseh gitu ya. Jadi sama Huda nggak diberi judul, nggak diberi kitabnya gitu. Yang penting sekarang topikal saja. Mungkin hadis ini familiar, mudah-mudahan kita santai saja ngajinya, kajiannya kita santai saja, mudah-mudahan bisa dibawa bekal untuk pulang dari majelis taklim ini. Sangat familiar dan pernah kita mendengar, mungkin kita hanya mengingatkan kembali. Kalau belum pernah ingat, kita ingatkan saat ini. Kalau sudah ingat, kita lebih diingatkan lagi dan terus kita amalkan. Dan kita ingat hadis ini. Hadis ini bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari Muslim, dan juga bisa temukan di kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama Indonesia asli. Beliau lahir di kota Banten. Allahumma gfirlahu. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad dan diriwayatkannya oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini isinya adalah pesan. Syariatnya pesan dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakikatnya buat kita sebagai umatnya, karena beliau menyampaikan lagi kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada para tabi'in menyampaikan terus sampai kepada para alim ulama, sampai kepada kita sekarang jamaah Mukhlisin Alahuddin saat ini. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau mendengar nasihat?" Tentu ya Rasul. Nasihat ini adalah nasihat yang diberikan oleh malaikat Jibril kepadaku, dan saya sampaikan lagi kepada kalian. Apa isi daripada nasihat itu? Rasulullah menjelaskan, "Atani Jibrilu alaihi salam." Telah datang kepadaku malaikat Jibril memberikan nasihat. "Ya Muhammad, isma syi'ta
Satu, tentu sudah pada dengar dan sangat familiar ini. Kita hanya mengingatkan, terutama kepada diri saya yang penuh dengan kealpaan dan kesalahan. Isma syi'ta. Yang kedua, ya Muhammad, wahbib man syi'ta. Itu awal-awalnya. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta. Kalau saya uraikan seperti ini, kita akan ada pertanyaan. Hiduplah sesukamu. Terus mau apa hidup sesukamu? Cintailah apa yang kamu cintai. Terus beramallah sesukamu. Kemudian ternyata hadis ini sangat menyentuh hati kita. Karena rangkaiannya, lanjutannya ketika malaikat Jibril memberikan pesan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad isma syi'ta, tidak sampai di situ. Ada terusannya. Kalau cuma sampai di situ kan hiduplah sesukamu, ya kita hidupnya seenaknya aja. Mau gaya apa hidup kita? Ternyata hadis itu pesan pertama menyampaikan kepada kita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun. Nah itu tuh ada terusannya itu tuh. Silakan hidup semaumu. Mau hidup seperti orang kafir, monggo. Mau hidup orang mukmin, bagus. Mau hidup menjadi seperti apa, Nasrani, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kau sesungguhnya Muhammad akan mati. Nabi Muhammad diingatkan begitu, Pak. Apalagi kita. Subhanallah. Nabi Muhammad dipersilakan, silakan Muhammad kau hidup sesukamu. Beliau asraful anbiya wal mursalin, utusan Allah. Tapi ingat Muhammad, gitulah kira-kira seperti itu. Fa innaka mayyitun, engkau sesungguhnya akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Apalagi kita jamaah, hidup kita silakan mau seperti apa. Tapi ingat, kita akan mati, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat saat ini dan terus menerus, terutama saya, untuk selalu berhati-hati dalam melangkah kehidupan di muka bumi ini. Banyak di sekeliling kita, sudah banyak contoh-contoh, dan itu cukup membuat hati kita dekat dengan Allah. Orang tua kita meninggal, tetangga kita, adik kita, saudara kita, kita takziah, kita sholatkan, kita makamkan, kita lihat sendiri. Kemudian kita tidak menyebabkan tidak dekat dengan Allah. Kemudian kita tidak ingat dengan kematian. Dengan cara itu kita melihat, kita mulasarah mayit, kita mulasarah jenazah, sampai dari mulai ngurus sampai kepada memakamkannya. Kemudian kita tidak taat kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Harus dengan cara apa? Allah menyadarkan kita, hadirin, itu aja. Karena mati ini kan kita tidak tahu. Mysterious is problem. Mati ini sangat problem, misterius. Mati ini makhluk karena Allah yang ciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang ciptakan mati, kematian, dan Allah yang ciptakan kehidupan. Liyabluwakum,
untuk menguji kamu. Menguji apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Jadi ada kematian, ada kehidupan, itu ujian semua. Dan kita tidak tahu kapan kita kembali ke hadirat Allah. Orang-orang terdahulu yang meninggalkan duluan kita, beliau-beliau almarhum dan almarhumah tidak mengalami corona, tidak mengalami covid. Kita mengalami. Dan dipastikan beliau-beliau almarhum dan almarhumah tidak akan menyaksikan nanti kedahsatan dunia pada ini kiamat. Mudah-mudahan kita pun jangan sampai menyaksikan dahsyatnya kiamat. Tapi dipastikan orang mukmin pasti tidak akan bisa dan tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan dahsyatnya kiamat. Karena orang mukmin yang ada keimanan kepada Allah, kiamat akan datang, kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal menyaksikan kiamat adalah orang-orang kafir. Alhamdulillah. Nah, ada 3 hal ibu dan bapak yang dirahasiakan tentang kematian oleh Allah. Kata Imam Ghazali, pertama al-awqat, yang kedua al-makan, yang ketiga al-kaifiyat. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati, betul-betul kita menarungi kehidupan di dunia ini. Karena 3 hal yang Allah rahasiakan tentang kematian, al-awqat, waktu. Berapa lama lagi kita tinggal di muka bumi ini? 1 tahun lagi. Sekarang kan sudah tahun baru lagi ya. Kemarin udah lewat 1 bulan di tahun baru 2021. Bertambahnya tahun, bertambah usia, hakikatnya berkurang usia kita. Bertambahnya tahun, harus bertambahlah amal ibadah kita. Harus bertambahlah ilmu kita gitu. Tahun 2021 kemarin usia 40, sekarang 41. Hakikatnya kita berkurang. Di usia berapa kita akan meninggal? Allah yang Maha tahu. Tentang waktu 60, 70, 80, waktunya siang, pagi, sore, malam, itu tentang waktu. Dan setiap hamba Allah yang meninggal dunia pasti berkaitan dengan waktu itu. Kita tidak tahu, Pak. Makanya orang-orang yang melalaikan terhadap waktu itu sangat rugi sekali. Maka isi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih sayang sama kita ya Allah, memberikan hidayah kepada kita. Diawali dengan tahajud kita, subhanallah, sampai detik ini kita kuliah subuh. Mudah-mudahan ketika kita saat ini, ketika kita kembali kepada Allah, insya Allah kita akan ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahagia ibu dan bapak. Kita belum tahu subuh besok apakah kita bisa hadir di tempat ini. Wallahu a'lam, Pak. Wallahu a'lam. Jangan sia-siakan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu, tidak dipakai ibadah kepada Allah, pasti akan termasuk orang-orang minal khasirin, orang-orang yang rugi dunia, lebih-lebih rugi akhirat. Bukan hanya sekedar sholat, kita sholatkan beberapa menit, 5 menit, 15 menit. Selain itu ada kesempatan kita tingkatkan amal ibadah kita. Selain sholat fardu, sholat sunat, rawatib, baca Quran. Itu jadi sahabat kita.
Quran itu harus menjadikan teman kita, friend kita. Sebab itu yang akan menemani kita di alam barzah. Itu yang akan menyelamatkan kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Dan itu akan menyelamatkan kita ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim setiap saat. Kita program rencana pengen selalu hatam. Mau sebulan 2 kali boleh, mau sebulan sekali, tinggal diatur aja baca-bacanya, teorinya, prakteknya. Kalau mau hatam 1 bulan 1 kali, berarti setiap sholat kita hanya 2 lembar, sebelum sholat 2 lembar, 5 kali 2 lembar sudah 10 lembar, itu sudah 1 juz tuh. Dikali 30 hari sudah 30 juz, sebulan sekali itu programnya. Diniatkan, diusahakan, sebab Al-Quran ini Pak, teman kita di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian ketika akan datangnya akhirat. Ini almarhumah itu kata kita mati itu Pak, sebetulnya hanya mereka itu hidup di alam barzah, belum transit ke akhirat, belum. Orang tua kita yang mendahului kita, almarhum dan almarhumah, itu di alam barzah itu kalau penuh dengan kenikmatan, nikmat. Walaupun sempit kelihatannya Pak, kita lihat ke makam sempit, pakai padung, tutup. Tapi kalau penuh dengan amal soleh, rajin baca Quran, amal solehnya banyak, itu tempat yang sempit itu akan Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, jadi taman surga Pak. Jauh memandang, sempit ketinggalin nama, hakikat nama luas, nanti Allah luaskan. Tapi orang-orang yang jauh dengan Allah, tidak pernah menyentuh Al-Quran, innalillah, gelap. Kita banyak baca kitab dan referensi dari berbagai keterangan terkait dengan dalam barzah itu. Kita baca, itu akan semakin tambah keimanan kita kepada Allah. Dan Rasulullah memberikan garansi, memberikan penjelasan dalam hadis sahihnya, agar kita ditemani oleh Al-Quran. Selain kita menghatamkan Al-Quran, rajin baca Al-Quran, ada aurad, ada amalan tertentu, surat-surat tertentu Pak. Dan ini harus didawamkan agar kita punya teman di alam barzah, yaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan mobil khusus surah Al-Muluk sebelum tidur. Sebelum tidur paling tidak baca surah Al-Muluk. Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mengamalkan sebelum tidur surah Al-Muluk, maka surah Al-Muluk itulah yang akan menemani kita di alam barzah, akan menjadikan cahaya yang luar biasa, menerangi kita Pak. Jadi bukan sahabat kita, bukan sahabat setia sekarang di dunia, semua akan tinggalkan. Itu mah hanya sahabat kita hanya di dunia saja. Ketika masuk ke alam barzah mah tidak akan menemani kita Pak. Ngeri kita. Berbahagialah ibu dan bapak jamaah muhsinina lahudin yang selalu rajin membaca kitab suci. Ayo kita gemar, jadikan kita ini menjadi ahli Quran. Anak-anak kita supaya mencintai Al-Quran. Tantangan, rintangan, godaannya itu dengan HP. Kita kadang-kadang lebih banyak memegang handphone. Tapi ya syukur, Pak Ustadz abdi nyepeng handphone gaya Al-Quranan, alhamdulillah, syukur. Husnudon. Yang kedua yang Allah rahasiakan tentang kematian itu apa? Al-makan, tempat di mana kita akan diwafatkan oleh Allah, di mana kita akan dimatikan oleh Allah. Di masjidkah? Tidak sedikit jamaah yang meninggal di masjid.
Di rumah sakitkah? Di rumah kita sendirikah? Di jalan, di lapangan sepak bola, di lapangan badminton, di gor, di lapangan futsal, di terminal? Kita tidak tahu, Pak. Kita akan kembali kepada Allah. Waktunya kita tidak tahu, tempatnya kita tidak tahu. Ngeri, Pak. Kita tidak ingin hidup itu di tempat yang hina dan sebagainya. Kan banyak yang meninggalnya di tempat-tempat yang tidak dimuliakan oleh mungkin ya, oleh syariat agama. Apakah kita lagi beribadah, lagi taat atau lagi maksiat? Wallahu a'lam. Nyari, Pak. Mantak bersyukur ada pengajian ini, program di Masjid Al-Muhlisin Alauddin. Ini adalah tausiah kuliah subuh salah satunya. Ini mengingatkan, khususnya mengingatkan penceramahnya, menguatkan akidahnya, dan juga mengingatkan jamaah. Jangan dilihat orangnya mah babai seperti ini biasa-biasa aja, Pak. Tapi saya sudah berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya ingin menyampaikan risalahmu ya Rabb. Semoga risalahmu yang saya sampaikan ini sampai kepada umat ya Rabb. Saya menjerit dulu, Pak. Mudah-mudahan jamaah bisa nerima apa yang saya sampaikan ya Rabb. Lahirnya seperti ini, babai ini ya Rabb, tapi saya menyampaikan ajaranmu dan perintahmu ya Rabb. Rekes dulu kepada Allah, Pak. Tidak asal-asalan saya sampaikan seperti ini, izin dulu kepada Allah. Saya mau kuliah subuh ya Rabb, berikan kelancaran, terima pesan-pesan ini ya Rabb. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah bagi saya ya Rabb. Saya ingin menyadarkan diri saya dan jamaah ya Rabb untuk selalu ingat kepadamu ya Rabb. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Itu akidah kita. Orang yang meninggal mati, kemudian man kana kalamu akhiru la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, Pak. Entak alhamdulillah didawamkan oleh pangarsa Pak Ustadz Nasir di sini. Kalimat-kalimat thayyibah seperti ini. Kita tidak tahu, mudah-mudahan aja kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita lagi baca kalimat tauhid, alhamdulillah, lagi di masjid, lagi baca Quran, lagi beribadah, tempatnya kan enak, husnul khotimah, kita akan selalu berdoa. Karena kita yakin pasti kembali kepada Allah, Pak. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Dengan izin Allah. Kalau belum izinnya mah kita kepengen meninggal, pengen mati juga, yang bunuh diri nggak jadi mati, Pak. Ada orang kan yang mau bunuh diri tapi nggak jadi mati, Pak, ceritanya. Ada orang yang loncat dari loteng 7 tingkat kemudian nggak jadi mati karena apa? Pantatnya nyangkut di jendela, Pak. Ada. Yang beberapa tahun belakang lah pernah saya lihat di TV One itu, di Lingkari itu, salah satu TKW itu yang mau bunuh diri loncat dari loteng tapi gak jadi mati, Pak, terkait kakinya nyangkut, kemudian pantatnya juga nyangkut itu jendela itu, gak jadi matinya, ditanya mau bunuh diri. Ada juga orang yang diikat lehernya, Pak, sama tambang, dia mau gantung, ternyata gak jadi matinya karena tambangnya putus, Pak. Ada juga orang yang mau bunuh diri terlentang di atas rel kereta api. Kata dia, kalau kereta datang pasti aku mati. Dia berpikir kalau saya bunuh diri di jalan raya pasti banyak orang yang nolong. Ada ojek, ada supir angkot, ada orang lewat. Tapi kalau di jalan rel kereta api pasti sepi. Aku mau bunuh diri. Ternyata ada orang yang lewat.
Pas lagi ngapain di situ? Mau bunuh diri, nungguin kereta. Mau bunuh diri? Iya. Nggak akan mati, Pak. Emang kenapa? Ini jalan kereta api sudah tidak terpakai. Nggak jadi, Pak. Akhirnya banyak orang yang tidak ingin mati, Pak. Padahal sehat, Pak. Jag-jag, Pak. Rekan-rekan kita, rekan Pak Helmi, rekan Pak Nase, ya lewat olahraga, Pak. Syariatnya sehat, badminton, Pak. Guru saya syariatnya badminton, ya, meninggal. Yang lagi futsal ada mati. Padahal olahraga tidak menjamin olahraga itu memperpanjang umur. Tidak menjamin. Innalillah. Kita akan kembali ke hadirat Allah. 2 tentang makan tuh. Kemudian yang ketiga yang Allah rahasiakan tentang kematian, al-kaifiyat. Dengan cara apa kita diwafatkan oleh Allah? Dengan cara sakit? Dengan cara COVID corona? Mungkin iya, mungkin tidak, wallahu a'lam. Kenapa seperti itu? Karena banyak cerita-cerita dan sebagainya, testimoni dan sebagainya. Ada memang ia meninggal karena COVID, ya. Ada juga memang meninggalnya bukan karena COVID, tapi di COVID kan ada juga. Ini 50-50. Yang jelas syariatnya sudah waktunya. Dengan cara itu Allah wafatkan. Kita tidak tahu dengan cara apa. Oleh karena itu, isma sita fa innaka mayitun, silakan hidup sesukamu, tapi ingat kita akan kembali kepada Allah. Ini menjadi rem. Artinya kita jangan semena-mena hidup di muka bumi ini. Kapan kita membangun vertikal hubungan baik dengan Allah, dan kapan kita membangun horizontal dengan sesama makhluk Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bangun hubungan secara vertikal, ibadah mahdhah, dan juga bangun hubungan horizontal, ibadah ghair mahdhah. Orang tidak disebut mulia kalau bagus dengan Allah, jelek dengan tetangga, jelek dengan sesama, jelek dengan makhluk di sekitar lingkungannya. Jadi harus dua-duanya bagus. Pan tidak sedikit, Pak. Ayanu saya jeung Gusti Allah rajin ka masjid, rajin baca Quran, puasana getol, ka Mekah kantos, tapi jeung tatanggana jelek, Pak. Tatanggana gering, hare-hare. Tetangganya diceritain aib-aibnya, kejelekannya, kesalahannya. Bahkan dia berani memfitnah. Padahal bagus kepada Allah, sholat, puasa, tapi kenapa kepada tetangganya kok iri banget sih? Berarti belum bangun horizontalnya, Pak. Ada juga orang yang bagus dengan tetangga, Pak. Sosialnya bagus, ronda bareng, kerjasama, kerja bakti bareng, makan bareng dan sebagainya. Tapi ke masjid embung, diajak ke majlis taklim hoream, ibadahnya kedul, baca Quran males. Berarti tidak bagus membangun hubungan vertikal dengan Allah. Allah jelaskan, durribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah timpakan kehinaan kepada makhluk Allah yang tidak pandai membangun dua hubungan ini. Tapi kalau kita pandai membangun dua hubungan ini, pasti kita akan menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1. Isma sita fa innaka mayitun. Kita akan kembali kepada Allah, maka perbanyaklah amal ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Yang kedua kata Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintai apa yang kamu cintai Muhammad, tapi
tapi sekedarnya. Kenapa? Fa innaka mafariku, maka sesungguhnya yang engkau cintai itu pasti akan berpisah. Ngeri Pak? Jelas Pak? Jelas tuh. Cintai istri, cintai suami, cintai anak, silahkan. Cintai pangkat, mangga. Cintai jabatan, seharusnya. Cintai profesi pekerjaan, memang kudu gitu. Tapi jangan sampai yang kita cintai, yang kita senangi, yang kita sukai itu sampai pinuh dina hati orang, pinuh dina dada kita, sampai kita lupa cinta kita yang sejati kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Cintai mobil sok, anggo mobil Pak, da kudu kitu, gaduh mobil kudu dirawat. Tapi jadikan eta mobil untuk datangkeun ridho Allah. Cintai rumah yang kita bangun, nepikeun kan direhab, direnovasi jadi 2 tingkat, bahkan ada uang kita beli lagi tanah, beli lagi rumah. Jadikan itu rumah, tanah atau apapun yang kita miliki untuk mendatangkan ridho dan rahmat Allah. Terus Pak, pekerjaan, jabatan, harta, sebab suatu saat akan berpisah Pak. Itu yakin, itu akan berpisah. Berpisahnya mungkin dia yang berpisah dengan kita, atau kita yang duluan berpisah dengan itu. Kita berpisah dengan rumah, kan tidak sedikit rumah bagus yang dibangun kebakaran. Beak imana, mainna mah salamet memang, tapi rumahna beak, kan gitu. Rumah angger, kendaraan angger, toko angger, kitanya wafat Pak. Berpisah kita dengan pangkat, berpisah kita dengan rumah yang kita bangun, berpisah dengan anak-anak kita. Pasti akan berpisah ibu dan bapak. Sok jadikan harta kita, jadikan semua yang kita cintai itu untuk mendatangkan cinta kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dilarang untuk mencintai Pak, mangga kudu kitu, kudu cintai. Dan kita diberikan rasa cinta oleh Allah untuk mencintai segala sesuatu. Tapi semua jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai diri kita, cintai tetangga kita, cintai semua. Sebab kalau sudah cintanya mendalam, cintanya penuh mempenuhi hatinya, maka itu suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang cinta harta lupa kepada Allah, dia menjadi sombong. Tidak sedikit orang yang diberikan titipan jabatan oleh Allah, dia lupa kepada Allah, padahal jabatan itu titipan. Kemudian dia lupa kepada Allah. Sudah banyaklah itibar contoh-contoh. Yang paling tinggi jabatan zaman baheula Firaun misalnya, mati kan Pak, mati. Firaun mati tuh, ngaku Tuhan, mati. Setinggi-tingginya jabatan Pak, kaya orang baheula, Korun mati juga Pak. Apa yang akan kita banggakan? Tidak ada. Ini adalah titipan dari Allah. Dititipi, jangan sombong, nggak asik dong, kan gitu kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Beramalah kita, beraktivitaslah kita, berbuatlah kita sesuka kita, silakan. Tapi setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap aktivitas kita maziyun bi, pasti akan ada balasannya. Ngeri Pak, ngeri. Akan ada perhitungannya.
Kita berbuat bagus, perhitungannya bagus, Pak. Kita berbuat jahat, jelek, pasti akan mendapatkan balasan jelek juga. Sekecil apapun, tidak akan luput dari malaikat raqib dan atid. Tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nu alus, nu goreng, letik saletik naonna pasti yarah. Allah lihat, Allah balas, Pak. Oleh karena itu bahagialah kita semua. Karena setiap perbuatan ada balasannya. Kita selalu berbuat yang baik-baik, berbuat yang baik. Kita maksimalkan berbuat baik. Nah, inilah yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Baginda Nabi jelaskan, dipesankan kepada kita dan khususnya kepada jamaah mukhlisina lahuddin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ingat terus pesan-pesan ini. Kita akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Setiap yang kita cintai akan berpisah, dan setiap amal perbuatan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan ingat terus dalam kehidupan kita. Mau melangkah jelek, aduh, ada balasannya. Mau berbuat maksiat, aduh, Allah lihat. Mau memfitnah, menggibah tetangga, aduh, terus harus menjadikan rem, harus menjadikan selalu motivasi dasar dalam kehidupan kita untuk selalu kita melangkah menjadi makhluk Allah yang terbaik. Hadirin, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tentunya tidak ada tanya jawab. Ini hanya kuliah subuh. Sekali lagi kita hanya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga saya, jamaah semua yang hadir di masjid ini senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Bagai Suhaimi MAD yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan jadi bekal kita dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kulit kita semakin hari semakin tua, harus kita ikuti dengan akhlak semakin mulia, ya, bukan semakin polontong gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup nanti dengan salawat Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa alihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikrika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaizi dunya wal akhirah illa qadaytah wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wis hilak ngado anak maka berjamaah.